Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video pertama kami. Video ini merupakan tugas mata kuliah Matematika Ekonomi yang berkaitan dengan judul Keseimbangan Pasar. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswa dari kampus Uniki. Bagi teman-teman yang belum mengetahui di mana Uniki merupakan sebuah kampus yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Biren, Desa Blangbladeh. Nama Uniki merupakan singkatan dari Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Awal terbentuknya Uniki yaitu dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di tahun 2008 dan resmi menjadi universitas di tahun 2019. Uniki juga memiliki beberapa fasilitas yang dapat dibanggakan, semisal ruang belajar yang cukup banyak, yang dimana satu ruang belajar mampu menampung 40 mahasiswa lebih. Dan juga terdapat rumah susun mahasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang menerima KIP, serta berlokasi ataupun bertempat tinggal di luar Kabupaten Biren. Setelah teman-teman mengetahui sekilas tentang Uniki, maka kita lanjut ke dalam perkenalan kelompok. Berbicara tentang keseimbangan pasar, sudah semestinya kita mengetahui apa arti daripada pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dan bertransaksi di dalamnya untuk saling menguntungkan. Pada umumnya, keuntungan yang didapat oleh seorang penjual adalah barang yang diproduksi itu laku sehingga dia mendapatkan imbalan berupa uang. Sedangkan bagi konsumen ataupun pembeli, dia mendapatkan barang yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan keseimbangan pasar adalah untuk menjaga kurva permintaan dan penawaran itu tetap normal, agar tidak terjadinya harga yang terlalu tinggi dan harga yang terlalu rendah. Hari ini kita ada di depan Toko Makmur, Jalan Langgar, Biren nomor 412. Nah, jadi ini kayaknya model jenisnya toko kelontong lah ya. Teman-teman kalau mau berhadir ke sini, lihat nih alamatnya, kira-kira tahu nggak depan rek. Nah, depan rek di samping Subaru, Nih teman-teman kalau mau mampir ke sini boleh datang ke sini. Karena kami di sini juga ada tugas untuk mewawancari penjual, yaitu terkait keseimbangan pasar. Terima kasih. Ayo kita lanjut.
Kak, perkenalkan kami dari kampus Uniki, kelas manajemen A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 1. Ini kami ada tugas kayak wawancara gitu ke pedagang yang ada di pasar. Jadi kami ingin tahu dulu nih dari penjualnya. Siapa nama Kak nih? Putri. Nama Kak Putri. Kakak udah berapa lama nih bergerak di bidang usaha perdagangan? 3 tahun. 3 tahun. Oke. Ini kan kita lihat nih banyak barang-barang nih. Ini barang-barangnya nih kakak jual nih bergerak di bidang apa ini? Kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari. Itu alasannya kenapa tuh Kak? Karena memang kebutuhan orang udah pakai sehari-hari cepat laku. Oh, cepat laku. Jadi untungnya lebih banyak Kak? Iya. Siap. Semoga ya. Oke. Nih kami lanjut pertanyaan tentang barang. Salah satu barang sini kayaknya telur nih kayaknya kami tanya. Jadi harga telur sekarang satu papan itu berapa tuh Kak? 40.000. Itu kenapa tuh kok bisa berubah-ubah harga telur tuh kira-kira? Memang dari Medan kayak itu lebih bang. Dari Medan karena emang kayak panennya susah. Ha? Nah jadi ini kan kakak kami bakal tanya harga telur satu papan itu di tahun lalu. Itu coba kakak sebutin 2 harga terendah tahun lalu. 33 sama 34. 33 sama 34. Kalau di harga 33.000 satu papan tuh tahun lalu tuh permintaannya sampai berapa papan sehari? Bisa kadang mau sampai 50, nggak tentu. Sampai 50. Jadi nggak tentu. Kalau yang 34 kira-kira berapa tuh? Sama juga. Nah, ini kalau pertanyaan selanjutnya nih, kurang lebih kayak gitu juga saya katanya. Tapi yang nawarnya tuh gimana? Penawaran yang kakak berikan dalam satu hari itu berapa papan? Kalau harga tertinggi telur sekarang berapa? Ini sementara 40. Sebelumnya dari harga 38 sama 40 berarti ya. Jadi kakak kalau di harga 38 tuh kakak bisa menjual berapa papan tuh? Kakak menawarkan ke pelanggan tuh sampai berapa papan sehari? Enggak, kita kan nggak nawarin, mereka beli sendiri. Enggak gini, maksudnya kayak kita ngestoknya tuh dalam Stok. Kakak satu hari 50 papan. Oh, yang di harga 40 tuh gitu juga. Oh, siap. Ini kan alhamdulillah pertanyaannya pun udah habis kan. Jadi terima kasih banyak nih atas waktunya kakak dan telah membantu kami. Ini maaf kalau ada kesalahan kan. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih pesan dan kesan kakak terhadap kegiatan kami hari ini? Kesannya bagus, kalian punya tata krama, etika juga. Udah itu dalam berbicara ada sopan santunnya, ramah juga. Udah tuh pesannya semoga dengan adanya kegiatan ini kalian lebih respect sama keadaan sama lingkungan sekitar. Yang udah tahu harganya berapa, jangan nanti pula pas belinya minta kurangnya banyak-banyak. Waduh. Ya semoga dapat nilai yang bagus lah dalam kegiatan kelompok ini. Nah, berdasarkan video tadi, dapatlah soal sebagai berikut. Permintaan telur di suatu toko sembako sebanyak 48 papan per hari pada saat harga 33.000 per papannya dan sebanyak 46 papan per hari di saat harga 34.000 per papannya. Sedangkan penawarannya sebanyak 50 papan per hari di saat harga 38.000 per papan dan 50 papan per hari pada saat harga 40.000 per papannya. Tentukan. Yang pertama itu A. Fungsi permintaannya. Yang kedua fungsi penawarannya. Yang ketiga C. Harga keseimbangan pasar. D. Kuantitas keseimbangan pasar. Nah, jadi teman-teman, saat kita ingin mencari keseimbangan suatu pasar, kita harus mencari terlebih dahulu yaitu fungsi permintaan dan penawarannya. Nanti baru kita lanjut ke dalam keseimbangan pasar. Nah, yang sudah diketahui itu adalah QD, PD, QS, dan PS. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui apa itu
arti daripada lambang Q dan lambang P. Kalau Q itu bermakna kuantitas ataupun jumlah produk. Sedangkan P itu merupakan harga. Nah, di sini kan ada QD, terus ada QS. Emangnya perbedaan mereka apa? Kok bisa dibeda? Kok bisa ujungnya D dan S? Beda-beda. Kalau yang ujungnya itu ada D kecil, itu bermakna bahwasanya ini merupakan bagian dari permintaan. Sedangkan yang ujungnya S itu merupakan bagian daripada penawaran. Nah, bisa kita simpulkan kalau QD itu merupakan Q itu jumlah, D itu permintaan, berarti jumlah permintaan. Sedangkan di bawahnya QS adalah Q itu jumlah, S itu adalah penawaran, jadi jumlah penawaran. Nah, kita lanjut. Yang ditanya itu adalah QD, QS, PI, dan QE. Ya, tadi kayak fungsi permintaan, penawaran, harga, keseimbangan pasar, dan kuantitas keseimbangan pasar. Kita jawab yang pertama dulu, yang A. Fungsi permintaannya. Kita menggunakan rumus seperti biasa. P dikurang PD1 per PD2 dikurang PD1 sama dengan Q kurang QD1 per QD2 kurang QD1. Kita lanjut bawahnya. P dikurang 33.000. 33.000 itu kan kita lihat tadi di atas, udah kita isi. PD1 itu berapa hasilnya. Nah, 33.000 per 34 ini merupakan PD2, yaitu harga dari permintaan yang kedua. 34.000 dikurang dengan permintaan yang pertama 33.000. Nah, terus sama dengan Q kurang 48 per 46 dan kurang 48. Nah, kita lanjut ke bawahnya. Kita turunkan P kurang 33.000 masih sama per 1000. 1000 ini berasal dari pengurangan nih. Dari 34.000 dikurang dengan 33.000. Jadi sisanya tinggal 1000. Terus kita lanjut sampingnya. Q dikurang 48 per min 2. Min 2 ini berasal dari pengurangan antara 46 dan 48. Nah, jadi hasilnya min 2. Terus kita lanjut turun lagi ke bawah. P dikurang 33.000 per min 500. Nah, ini P kurang 33.000 masih sama. Min 500 ini dari mana? Min 500 merupakan pengurangan dari 1000, bukan pengurangan. 1000 dibagi dengan minus 2, maka hasilnya dapat minus 500. Terus sama dengan Q kurang 48 per min 1 per 1. 1 ini berasal dari min 2 dibagi dengan dirinya sendiri. Akhirnya dapat 1. Min bagi min sama dengan plus. Nah, kita langsung bagikan juga. 1P dibagi dengan min 500. Hasilnya min 0,002P. Terus min 33.000 dibagi dengan minus 500, itu hasilnya 66. Sama dengan Q dibagi 1 itu tetap Q, terus 48 min 48 dibagi 1 itu tetap min 48. Terus kita ubah posisinya. Posisi 48 dipindahkan. Nah, jadi di sebelah kiri saat dipindahkan, yang awalnya tadi min jadi plus dan Q-nya kita taruh di ujung. Dan hasil daripada poin yang pertama yaitu A, fungsi permintaannya, QD sama dengan min 0,002P tambah 114. 114 ini berasal dari 66 ditambah dengan 48. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu fungsi penawarannya. Kurang lebih sama juga seperti tadi. Kita menggunakan rumus P kurang PS1 per PS2 dikurang PS1 sama dengan Q dikurang QS1 per QS2 dikurang QS1. Nah, kita berpedoman dengan yang telah kita ketahui tadi, PS1 nya itu berapa,
PS2 nya berapa, PS1 nya lagi tadi berapa. Nah, ini langsung kita terapkan ke dalam rumus. P dikurang PS1 itu 38.000 per PS2 itu 40.000 dikurang 38.000 sama dengan Q dikurang 50, QS1 nya tadi 50, QS2 nya juga 50 dikurang 50. Nah, kita lanjut ke bawahnya. P dikurang 38.000 kita turunkan seperti biasa per 2000 merupakan jumlah hasil dari pengurangan 40.000 dikurang dengan 38.000 sama dengan Q kurang 50 seperti biasa masih turun. Terus 50 dikurang 50 hasilnya 0, maka kita tulis dulu sementara. Terus kita lanjut ke bawahnya. P dikurang 38.000 masih kita turunkan. Biasa kan kalau tadi di atas kita bagi nih, 2000 kan jadi pecah. Ini kan karena 2000 nya ini nggak bisa dibagi dengan kawan di sampingnya, karena kawan di sampingnya ini tadi udah 0, maka 0 kita hilangkan. Q kurang 50 aja kita tinggalkan, jangan lagi kita tambahkan per. Nah, setelah itu seperti biasa kita bagikan ini. P dibagi dengan 2000 hasilnya 0,0005P. Terus 38.000 dibagi dengan 2000 hasilnya min 19. Nah, ini seperti biasa masih turun. Q kurang 50 karena dia nggak bisa dibagi tadi kan. Nah, terus kita ubah posisinya. Posisi tadi si min 50 dipindahkan di sebelahnya sama dengan, maka menjadi plus 50. Nah, dan hasil daripada poin yang kedua yaitu fungsi penawaran ini dia. QS sama dengan 0,0005 P kurang 31. 31 itu berasal dari minus 19 ditambah dengan 50, itu hasilnya minus 31. Nah, kita lanjut ke poin yang ke C nih. C itu tentang harga keseimbangan pasar. Nah, tadi kan kita udah dapat tuh yang namanya QD berapa dan QS juga berapa. QD kan di atas ini tadi. Nah, kalau QS itu kan yang ini nih. Nah, kita terapkan terus. Nah, QD itu minus 0,002P ditambah 114. Sedangkan QS itu 0,0005P kurang 31. Nah, langsung kita satukan dengan yang sejenisnya. 114 ini disatukan dengan 31. Terus kita pindahkan ke sini. 114 masih di tempatnya sendiri sebelah kiri. Terus kan ini minus 31, dia kan tadi min awalnya dari sebelah kanan. Kita pindahkan dia ke sebelah kiri, maka dia menjadi plus. Maka di sini kita tambah 31. Terus sama dengan yang ini kan tadi masih di tempatnya. Terus kita pindahkan si min 0,002P di sebelah kanan, maka dia juga menjadi plus karena awalnya tadi dia min. Nah, terus turun ke bawah. Yang ini kita jumlahkan, maka hasilnya dapat 145. Terus yang ini juga kita jumlahkan, maka hasilnya juga 0,0025P. Nah, terus di antara ini berdua, maka kita bagikan mereka berdua. 145 dibagi 0,0025 sama dengan hasilnya itu dapat ini. Nah, jadi harga keseimbangannya itu 58.000. Kita lanjut yang D. Nah, D ini untuk mengecek kuantitas daripada keseimbangannya. Itu gampang sekali. Kita boleh ambil salah satu daripada QD, boleh kita ambil dari QS boleh. Jadi berhubung di sini juga kita mengambil dari contoh QS yang ini dia nih. Nah, mari kita terapkan di sini. Ini kalau kita terapkan yang QD juga hasilnya sama kurang lebih. Nah, jadi QE itu kan kuantitas keseimbangan pasar. Kita terapkan tadi 0,0025 0,0005P kurang 31 nih. Nah, dah. Terus kita turunkan ke bawah. QE sama dengan 0,005 58.000 ini kan hasil daripada P ini. Nah, P ini kita terapkan ke sini. 58.000 terus dikurang dengan 31.
langkah awal kan kita di antara kali kurang tambah dan sebagainya, maka kita harus mendahului yang namanya perkalian dulu, karena itu lebih diutamakan dibandingkan pengurangan. Nah, jadi 0,0005 dikali dengan 58.000 itu dikurang dengan 31, maka hasilnya minus 2. Maka hasil daripada kuantitas keseimbangan pasarnya itu minus 2. Ini kalau kita cari dengan ini kan tadi kita ambil dari QS nih, yang ini. Kalau kita ambil dari QD juga sama juga ini ya, hasilnya tetap minus 2. Kalau dia ada salah, misal hasilnya bukan minus 2 nih, yang kalau kita ambil dari QD, itu berarti ada yang salah dengan data kita, gitu dia. Dan berikut kurva keseimbangan pasarnya. Nah, QD tadi min 0,002p tambah 114, dan QS itu sama dengan 0,005p kurang 31. PI nya tadi 58.000, QE nya tadi minus 2. Terus kita jadikan sebagai kurva itu seperti ini kurang lebih. Nah begini dia jadi teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu penjelasan kita tentang keseimbangan pasar kali ini. Bila terjadi kesalahan di dalam pembuatan tugas kali ini, mohon dimaafkan karena ini memang keterbatasan ilmu kami, dan kami siap menerima saran dan kritikan bagi teman-teman yang ingin membantu kami dalam memahami ini lebih dalam. Kita sama-sama belajar. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.